Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello guys, balik lagi bareng Ara di sini. Kita lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Pertarungan antara kekuatan iblis dan energi pedang tingkat tinggi mencapai puncaknya. Seorang lelaki tua berbaju zirah hitam mengandalkan sabit yang terbuat dari energi iblis. Meskipun bukan iblis sejati, ia mampu memanipulasi energi jahat untuk menciptakan senjata. Dan sabit itu pun berubah menjadi senjata mengerikan setelah menyatu dengan jiwa iblis. Menjadikannya sabit iblis yang membawa dao iblis. Namun tak kalah menakutkan adalah energi pedang yang dilepaskan Wang Lin. Energi yang mewakili dao tirani milik Ling Tianhao. Pedang itu tak hanya menciptakan perubahan warna langit, tetapi juga menyapu bersih kekuatan-kekuatan lainnya seperti mantra angin, hujan, guntur, dan kilat. Semua tunduk pada energi pedang ini. Inilah bukti kekuasaan Dao Ling Tianhao, dao yang angkuh, menindas dan mutlak. Ketika sabit iblis dan energi pedang bertabrakan, dua kekuatan besar saling menghantam. Ilusi iblis muncul di balik sabit, sedangkan sosok Ling Tianhao sendiri seakan hadir dalam cahaya pedang. Pertemuan keduanya menciptakan kehancuran luar biasa. Tanah merekah, langit meredup, dan awan lenyap. Dalam duel ini, sabit iblis kalah. Ilusi iblis hancur, sabit runtuh, dan sang lelaki tua terluka. Batuk darah dan kehilangan kekuatannya sesaat. Namun bahaya belum usai. Sisa dari energi pedang Ling Tianhao yang sangat kuat melesat ke arah menara hitam misterius. Menara yang bahkan lelaki tua itu coba lindungi mati-matian. Meski lelaki tua itu mencoba menghalangi, energi pedang terlalu cepat. Ia mencapai menara dan menciptakan retakan, memicu suara misterius dari dalam menara. Sosok di dalamnya mengakui kekuatan luar biasa dari si pembuat pedang ini. Bahkan mengakui kalau ia lebih kuat daripada dirinya sendiri di masa kejayaan. Menara itu tidak hancur, namun sesuatu mulai keluar darinya. Energi iblis pekat yang menyatu kembali ke tubuh lelaki tua itu. Tubuhnya berubah drastis, membengkak menjadi sosok raksasa setinggi 30 kaki. Tanduk iblis tumbuh dari dahinya dan aura mengerikan menyelimuti dirinya. Dia bukan lagi manusia. Lelaki tua itu berubah menjadi iblis dan langsung mengejar Wang Lin. Dalam kepanikan dan keterdesakan, Wang Lin memutuskan menggunakan salah satu kartu as terakhirnya, pil jiwa darah. Namun untuk mengaktifkannya ia butuh pengetahuan dari Yao Sisu, seorang wanita yang dia segel dalam bola kristal. Wang Lin menyerang kesadaran Yao Sisu dengan pesan tajam dari ilahinya, mengancam akan menghancurkan bola itu dan membuatnya terjebak selamanya dalam kehampaan. Tertekan oleh rasa sakit dan penderitaan dari segel, Yao Sisu akhirnya menyerah dan setuju untuk membocorkan rahasia penggunaan pil tersebut. Sementara Wang Lin mengeksekusi rencananya di dalam tas penyimpanan, di dunia nyata lelaki tua semakin mendekat. Wang Lin menggunakan kapak perang milik klan iblis raksasa sebagai pengalih perhatian, lalu kembali fokus pada pil jiwa darah. Dia menghancurkan pil tersebut dan dari sana muncullah status darah biru misterius. Dengan darahnya sendiri, Wang Lin menggambar simbol sihir, menggabungkannya dengan darah biru itu, lalu menempelkannya di dahinya. Simbol itu memancarkan kekuatan luar biasa. Saat lelaki tua raksasa mendekat, Wang Lin memancarkan simbol itu sejauh mungkin, menghilang di balik cakrawala. Tetapi ini bukan pelarian. Justru setelah itu sesuatu berubah dalam diri Wang Lin. Akal sehatnya menghilang, digantikan oleh kegilaan pertempuran. Dengan tubuh menyala oleh api spiritual dari dalam, Wang Lin berteriak penuh amarah dan menyerang langsung. Lelaki tua iblis itu tersentak kaget. Apa yang dilakukan Wang Lin adalah sesuatu yang ekstrim. Ia membakar jiwanya sendiri dan melakukan penghancuran diri sepenuhnya. Ledakan besar tak terelakkan. Api dan kekuatan spiritual yang luar biasa meledak dari tubuh Wang Lin. Ini bukan penghancuran diri biasa. Dalam tubuh Wang Lin terdapat 4 atas buah kenaikan surgawi, membuat ledakan ini sangat dahsyat dan jauh di atas ledakan kultivator biasa. Ledakan menghantam lelaki tua dan membuatnya memuntahkan darah. Baju sirahnya berubah menjadi benang pelindung tetapi hanya mampu bertahan sejenak. Perisai itu pun memilih menyelamatkan dirinya dan melesat ke menara hitam, meninggalkan lelaki tua itu tak terlindungi. Tubuh lelaki tua langsung remuk dihantam kekuatan ledakan Wang Lin. Namun puncaknya belum tiba. Di saat terakhir sebelum tubuhnya benar-benar musnah, Wang Lin melancarkan pukulan terakhir. Pukulan yang mengandung dao, jiwa asal, bahkan warisan dewa kuno. Pukulan ini bukan sekedar kekuatan, tetapi seluruh esensi hidup Wang Lin. Serangan itu menghantam menara hitam yang sebelumnya sudah retak oleh energi pedang Ling Tianhao. Dengan suara menghentak,
menara itu tak sanggup lagi menahan dan runtuh. Setelah tubuh Wang Lin meledak akibat kekuatan besar yang tak tertahankan, setetes darah biru menjadi satu-satunya yang tersisa. Dari tetesan darah inilah tubuh Wang Lin terbentuk kembali, yang muncul kembali dengan mengenakan jubah biru, mengambil tas penyimpanannya, lalu segera bergerak menggunakan serangkaian teleportasi untuk menghindari kejaran musuh. Tujuannya kali ini adalah ibu kota negara Iblis Langit, tempat penting yang akan menjadi panggung dari langkah besarnya selanjutnya. Kebangkitannya tidak terlepas dari efek luar biasa pil jiwa darah, sebuah benda misterius yang pernah digunakan Yao Sisu. Pil ini memiliki kemampuan unik. Ketika seseorang mati, jiwa asal dan barang-barang yang terkait dengannya tidak akan hilang, melainkan masuk ke kehampaan. Setelah dibangkitkan, orang tersebut bisa menarik kembali semua yang hilang. Sebuah keuntungan luar biasa yang telah disiapkan Wang Lin dengan cermat. Di sisi lain, sebelum ia tewas, Sang Maha Melihat pernah memberinya sebuah harta penyelamat nyawa. Tapi kekuatan harta itu hanya mampu menahan serangan dari kultivator tahap ascendant. Sedangkan musuh Wang Lin jauh melampaui batas itu. Ia tahu sekalipun memakai harta itu, nyawanya belum tentu selamat dari keberadaan misterius yang mendiami menara hitam. Karena itulah dia memilih berjudi untuk menggunakan pil jiwa darah. Itu satu-satunya pilihan agar ia bisa lolos dari ancaman mematikan tersebut. Tanpa pil itu, ia tak akan selamat. Bahkan jika ia melarikan diri, keberadaan dalam menara bisa memburunya dengan indera ilahi, kekuatan spiritual tingkat tinggi yang menembus ruang dan waktu. Untungnya, saat itu tubuhnya terdorong bangkit oleh efek buah kenaikan surgawi. Jika tidak, serangan indera ilahi dari menara itu bisa saja telah membunuhnya berkali-kali. Wang Lin sadar bahwa jika ia terus memaksakan diri bersembunyi di tanah roh iblis selama 400 tahun dan hanya bergantung pada buah itu, pikirannya akan hancur karena tekanan spiritual yang begitu besar. Jika ia mengambil keputusan gila dan menyerang balik, ia harus mencari celah untuk menghancurkan keberadaan dalam menara atau setidaknya membuatnya tidak bisa mengejarnya lagi. Saat dia melesat mendekati ibu kota negara Iblis Langit, dia mengingat satu janji yang telah ditunda selama 10 tahun. Janji dengan iblis kuno. Dahulu ia gagal memenuhi perjanjian karena terhalang oleh kenaikan ke tahap ascendant. Kini dia berharap iblis kuno masih mau membantunya. Yang menarik, tubuh Wang Lin kini mampu menyerap energi spiritual dengan sangat cepat. Setiap kali ia melakukan teleportasi besar, membutuhkan mantra yang sangat menguras energi, tetapi energinya langsung pulih. Ini adalah efek dari 4 tetes energi spiritual surgawi yang menyatu dengan tubuhnya saat dia meledakkan dirinya. Karena itu, dia bisa melesat jauh tanpa henti, membuat perjalanannya menuju ibu kota menjadi sangat cepat. Namun tepat sebelum ia tiba, sebuah raungan keras menggetarkan udara di belakangnya. "Aku ingin melihat kemana kau bisa melarikan diri." Seorang pria besar berzirah muncul dari kekosongan. Sosoknya bertenaga dan penuh aura iblis. Sekilas pria ini sangat mirip dengan pedang suci Ling Tianhao, seseorang yang sangat dikenal Wang Lin. Namun ada yang aneh, penampilannya lebih muda dan auranya berbeda. Wang Lin langsung menyadari bahwa ini bukanlah Ling Tianhao. Mungkin dia hanya memiliki hubungan darah atau asal yang sama. Dugaan itu menguat ketika pria itu tampak bingung saat Wang Lin menyebut nama Ling Tianhao dan sekte pedang Dalau. Bahkan ia terlihat berjuang mengingat sesuatu, sampai muncul cahaya aneh di dahinya, sebuah jiwa iblis. Saat itulah Wang Lin menyadari, pria ini sedang dikuasai oleh entitas lain. Jiwa iblis itu menguasai pikirannya, dan setelah berteriak keras, ekspresinya kembali dipenuhi oleh kobaran api iblis. Wang Lin langsung berteriak, "Iblis kuno!" Di saat kritis itu, suara menggema dari kejauhan. Suara itu sangat kuat dan penuh kekuatan ilahi. "Kau terlambat 10 tahun. Pinjamkan aku darahmu." Tanpa bisa menolak, tubuh Wang Lin mengeluarkan darah dalam jumlah yang besar dari pori-porinya. Darah itu membentuk sosok humanoid yang kemudian dirasuki oleh kesadaran iblis kuno. Ini adalah metode khusus menggunakan darah orang lain sebagai medium agar jiwa kuno bisa hadir sementara. Wang Lin langsung melemah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Ia buru-buru menelan pil untuk memulihkan diri dan duduk bersila untuk bermeditasi. Pertarungan antara dua entitas kuno pun dimulai. Jiwa iblis di dahi pria besar itu berteriak, "Beiluo, kau berani menghalangiku." Sosok darah itu yang ternyata adalah Beiluo, bagian dari iblis kuno. Dia menjawab dengan tenang, "Kau hanyalah satu dari 9 bagian jiwa iblis kuno yang tersebar. Mengapa aku tidak bisa menghalangimu?" Kata-katanya menggunakan bahasa kuno, dan Wang Lin yang sudah mulai pulih segera membuka matanya. Dia terkejut. Bahasa para dewa kuno. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah support aku dengan cara like, subscribe,
komen. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.